yang membuat video di depan Masjidil Haram ada khusus petugas khusus ya, kayak semacam intel gitu ya, ada yang mengawasi secara khusus. Dia kalau menggunakan kamera profesional akan disita kameranya, bahkan dimintain KTP-nya atau ikomanya. Kalau kita menggunakan kamera sebetulnya tidak ada larangan ya di Masjidil Haram ini, karena sekarang zamannya sudah zaman semua orang memegang HP. Tinggal kita aja ya, jangan sampai kita menyuting sesuatu yang tidak pantas, tidak patut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan di video kali ini saya akan menuju ke Masjidil Haram ya, melihat situasi dan kondisi terbaru, dan sekaligus saya akan melihat apakah di Kota Suci Mekah ini apabila kita mengambil gambar, video menggunakan kamera dilarang ya. Kita lihat aja. Ya, saat ini saya berada di Hotel Zamzam Royal Clock Tower nih ya. Dan dari sini saya akan menuju ke Masjidil Haram, sekaligus saya akan membahas tentang apakah benar di Kota Suci Mekah ini, khususnya di Masjidil Haram ini, kita dilarang menggunakan kamera ya. Ini ya, kita cek aja sekaligus ini membuktikan apakah nanti saya akan ditegur ataupun saya akan ditangkap ya. Kenapa? Karena beberapa minggu yang lalu ada salah satu YouTuber yang ditangkap polisi dan sekaligus dideportasi ya. Jadi sekaligus ini saya akan memberikan edukasi atau pembelajaran menurut pengalaman saya, karena saya telah bertahun-tahun ya beraktivitas di sekitaran Masjidil Haram, sekaligus membuat video dan berbagi suasana Masjidil Haram, dan sekaligus banyak sekali kejadian-kejadian di Masjidil Haram ini tentang penggunaan kamera. Jadi menggunakan kamera di Masjidil Haram ini yang dilarang adalah kamera profesional ya. Profesional itu yang secara jelas kita menggunakan handycam, kemudian menggunakan kamera DSLR. Kamera DSLR itu terang-terangan dilarang ya, pasti kita akan ditegur, pasti kita akan dimintai keterangannya. Itu tidak boleh, itu secara jelas. Yang kedua, menggunakan kamera GoPro itu dilarang ya. Itu dimanapun, maksudnya kita beraktivitas di sekitaran Masjidil Haram sini ya, di pelataran ini, bukan saja di Masjidil Haram Mekah ini ya, di Madinah pun sama ya, itu dilarang, nggak boleh ya, bahkan diperingatkan, bahkan ditegur ya. Dan apakah kalau kita menggunakan kamera handphone dilarang? Nah ini dia. Dulu saya pernah mempunyai pengalaman, saya menggunakan kamera GoPro bersama teman yang ngeblok di depan Masjidil Haram ini. Apa yang terjadi? Iqomah saya dan kamera GoPro saya itu disita ya. Disita. Ada petugas khusus yang mengawasi ya tentang aktivitas orang yang membuat video di depan Masjidil Haram. Ada khusus petugas khusus ya, kayak semacam intel gitu ya, ada yang mengawasi secara khusus. Dia kalau menggunakan kamera profesional akan disita kameranya, bahkan dimintain KTP-nya atau ikomahnya diminta. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita beraktivitas di sekitaran Masjidil Haram ini, entah itu di sini, pokoknya kita mengambil gambar dengan background atau depan ini Masjidil Haram, kita akan dilarang ya, tidak diperbolehkan. Di Mekah ataupun di Madinah sama saja ya. Dan aturan tentang penggunaan kamera handphone, apakah itu di sini dibenarkannya? Jadi kalau kamera handphone itu diperbolehkan dengan syarat, ada aturan-aturannya juga ya. Kalau kita menggunakan kamera handphone di Kota Suci Mekah ini, yang dilarang adalah
kita tidak boleh ngesut wanita ya. Contohnya ada wanita yang sedang sholat ya, wanita yang sedang kumpulan wanita ya, itu kemudian kita syuting, itu tidak boleh ya. Nah itu kita harus mematuhi itu ya, itu larangannya. Jadi larangan-larangan itu harus kita perhatikan ya. Kalau misalkan campuran seperti ini nggak apa-apa sih, ada wanita ada laki-laki sih nggak apa-apa, ada khusus wanita kemudian kita shoot dengan kamera diam, nah, itu atau fokus ke salah satu itu nggak boleh. Nah, ini contohnya ya. Jadi di Masjidil Haram ini termasuk menurut KJRI Jeddah ini termasuk milik publik ya. Jadi kalau kita mengambil gambar ini diperbolehkan selama yang digunakan adalah kamera handphone ya. Tidak boleh menggunakan kamera DSLR, GoPro ataupun handycam ya, itu dilarang, tidak diperkenankan ya. Ini ya, ini kita sekaligus ini membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang yang mengambil gambar ini seperti ini contohnya ya. Ini diperbolehkan ya. Ini di luaran sini ya, di luaran. Kemudian di dalam Masjidil Haram gimana? Di dalam Masjidil Haram di sana adalah sama ya, sama diperbolehkan asal ya, ada asal ya. Ya kalau kita terlalu, misalkan kita melaksanakan umroh ya, kita terlalu banyak mengambil gambar, itu kan secara etika tidak bagus. Kemudian secara apabila kita melaksanakan umroh, itu kan kekhusyuan umroh kita kan kurang bagus ya. Nah, itu ya secara etika saja yang kurang bagus ya. Ini situasi dan kondisinya ya. Ini padahal di sini banyak askari. Ini Mas Hawis secara khusus ya. Ini banyak askari ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau kameranya handphone itu nggak apa-apa. Menurut KJRI Jeddah Masjidil Haram ini milik publik ya, milik publik. Jadi selama kita mengambil gambar dan gambar kita itu sopan ya, artinya sopan tuh jangan sampai kita menyuting secara fokus ke salah satu wanita ya, itu ya. Apalagi kita nyutingnya dari belakang. Kalau kita dilaporkan, kita akan diproses hukumnya. Satu itu. Kedua, jangan sekali-kali walaupun kita menggunakan kamera handphone, jangan sekali-kali kita menyuting orang yang sedang ada kejadian-kejadian ya yang tak pantas ya. Tak pantas itu apapun ya, itu jangan kita syuting ya. Contohnya ada orang berkelahi ya, itu kan secara etika kan nggak bagus itu. Secara etika itu nggak bagus. Kalau kita syuting itu nggak bagus ya. Dan kalau kita ketahuan ketika ada orang bertengkar di sekitaran Masjidil Haram, kita syuting ya, kita syuting, itu nanti kalau ketahuan polisi kamera kita bisa disita. Satu itu. Kedua, kemudian kita menyuting aktivitas petugas kepolisian ya, askari ya dan lain-lain. Misalkan askari itu sedang melerai orang berkelahi atau menangkap seseorang, kemudian aktivitas petugas itu kamu syuting ya, kamera kamu dipastikan nanti akan disita ya, itu larangan-larangan. Ini di depan tuh polisi banyak ya, tidak masalah, tidak apa-apa kita menggunakan kamera ya. Ini jamaah dari Indonesia, Masya Allah ini ya, di siang hari mereka bersiap-siap untuk melaksanakan umrah ya. Allah Akbar. Ini ya, ini Mas Syawi beraktivitas. Ini di sini tuh banyak polisi ya. Ini di sana itu banyak polisi. Jadi banyak askari dan polisi. Selama kita menggunakan kamera handphone tidak ada larangan ya, tidak ada larangannya. Jadi yang dilarang menggunakan kamera handphone di sini ketika kita menyuting, satu secara fokus kita menyuting wanita ya, wanita dari belakang apalagi ya. Kalau wanita itu tidak terima dan lapor polisi, kita bisa diproses hukum. Satu itu. Kedua, kita menyuting ya petugas askari kepolisian yang sedang bertugas untuk melerai orang berkelahi atau menangkap penjahat ya, katakanlah di sini kita syuting ya, pasti kamera kita akan disita ya. Itu
Dan teman Masawi ada juga yang ditangkap seperti itu. Kalau ada orang berkelahi, justru kita menghindar ya. Jangan sampai kita menyutingnya ya, itu nggak boleh. Ada lagi, ada kejadian-kejadian yang tak pantas ya. Contoh, kadang-kadang kan ada kan sistem namanya di Masjidil Haram itu kan orang banyak. Kadang-kadang ada orang yang kesurupan atau ya kesurupan lah, semacam kesurupan ya, seperti itu. Nah, orangnya teriak-teriak, jangan kita syuting seperti itu, tidak boleh ya. Apalagi orangnya sampai kebuka auratnya ya, kita syuting. Nah, itu kita bisa ditangkap juga. Jadi itu larangan-larangan ya. Kita pada intinya itu kita harus menjaga etika ya dalam menggunakan kamera ini juga ya. Sesuatu yang tak pantas kita bisa berpikir sendiri ya. Jangan mengambil gambar sesuatu yang tak pantas, apalagi ini tanah suci Mekah Al-Mukarramah ya. Kalau kita di sekitaran Ka'bah sana untuk menyuting tidak masalah, di sana diperbolehkan juga dengan aturan selama kita melaksanakan umroh. Apakah kita akan terus-terusan menyalakan kamera? Kan juga enggak baik juga ya. Kita harus mengukur ya, mengukur aktivitas kita di dalam kepatutan ya. Contohnya kalau kita ibadah ya seperlunya aja, mengambil dokumentasi nggak masalah. Jadi pada intinya di video kali ini ya, kita menggunakan kamera selama kamera itu handphone itu tidak dilarang ya. Kemudian ada info konon konten kreator atau YouTuber banyak ditangkap. Menurut hemat saya atau menurut pengalaman saya, YouTuber yang ditangkap polisi kemudian dideportasi, menurut hemat saya Masawi mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Ada sekitar 4 YouTuber itu kebetulan kenal sama Mas Awi semuanya. YouTuber itu 4 YouTuber yang ditangkap polisi itu kebetulan mereka itu memang YouTuber yang overstay ya. Jadi masa izin tinggalnya di sini tuh udah habis atau melanggar keimigrasian ya. Jadi bukan orang yang resmi ya. Mereka YouTuber itulah yang ditangkap itu adalah YouTuber overstay ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menggunakan kamera sebetulnya tidak ada larangan ya di Masjidil Haram ini, karena sekarang zamannya sudah zaman semua orang memegang HP. Tinggal kita aja ya, jangan sampai kita menyuting sesuatu yang tidak pantas, tidak patut ya. Contohnya yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah ada orang yang berkelahi, jangan sekali-kali kamu itu menyutingnya ya. Pasti kamera kamu akan disita ya oleh polisi. Satu itu. Kedua, ada orang yang kesurupan atau orang gila yang teriak-teriak. Nah itu kan di luar kepatutan, itu tidak diperkenankan juga ya. Kemudian ada petugas yang beraktivitas, contohnya ada petugas yang melerai orang berkelahi, ada petugas yang sedang operasi, itu ya kita syutingnya. Itu nanti kamera kita bisa disita. Jadi Mas Sawi ngomong seperti ini karena ini menurut pengalaman Mas Sawi, teman-teman Mas Sawi atau orang-orang yang beraktivitas di sini yang ditangkap polisi itu seperti itu ya. Jadi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan kita mengambil gambar yang di luar kepatutan. Ini contohnya tadi ya, Mas Sawi berpapasan dengan polisi 911 dalam kondisi kamera on ya. Nah, mereka tidak masalah, tidak masalah. Jadi mereka juga tidak menanyakan, menegur, tidak masalah karena ini selama yang kita gunakan adalah kamera handphone ya. Kamera handphone ya. Yang kita gunakan adalah kamera handphone. Ini ya sekali lagi, ini
Mas Sawi secara khusus ini berbagi ya tentang etika kita dalam menggunakan kamera di Masjidil Haram. Sesungguhnya tidak ada larangan, jadi kita harus mematuhi itu tadi yang telah saya sebutkan tadi ya. Jangan menyuting sesuatu hal yang di luar kepatutan ya. Itu kita bisa berpikir sendiri aja lah. Kalau ada orang rame-rame, justru jangan kita syuting ya. Itu berbahaya ya, berbahaya. Apalagi kita share ya, itu berbahaya ya. Bisa ya. Karena ada salah satu teman yang ditangkap polisi gara-gara dia memvideokan orang yang bertengkar. Itu ya. Videonya disebarkan di TikTok dan viral. Itu mereka ditangkap sama polisi, dicari sama polisi. Oh, ini ya. Kondisinya Tanah Suci Mekah Al Mukarramah ya. Yang saat ini keramainya seperti ini. Jadi itulah yang saya sebutkan tadi, etika dalam menggunakan kamera di dalam Masjidil Haram ataupun di sekitaran Masjidil Haram, Mekah, ataupun di Madinah. Oke, dan sekian tayang kali ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.